saya aja yang menjelaskan. Nah, saya menjelaskan ini bisa supaya Bapak dan Ibu bisa memetik apa yang saya jelaskan, itu yang dipertanyakan supaya lebih jelas. Karena begini, marilah kita berbagi. Kita di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar ini bisa paham, ya. Supaya artinya saya minta janganlah bakalan orangnya begini, tidak boleh, tidak boleh puja diri orang, tetapi lah puji diri sendiri. Itu yang berulang kali saya bilang. Kalian yang hebat sebenarnya, ya, kalian yang hebat sebenarnya dari saya. Saya cuma menyampaikan, ya kan, cuma menyampaikan aja. Kalian yang hebat sebenarnya. Coba bayangkan, tanpa kalian saya tidak ada. Itu bukti. Apa bedanya antara Allah dengan hamba? Tanpa hamba tidak ada Allah. Tanpa murid tidak ada guru. Yang hebat itu sebenarnya murid, bukan guru. Murid yang hebat. Karena murid itu yang mengadakan guru, bukan guru mengadakan murid. Beda. Tidak. Nah, kalau kita di sini, saya bilang kita di sini tidak ada murid, tidak ada guru. Marilah kita sama-sama belajar supaya kita sama rata. Pribadi saya tidak ada istilah bilang sumur cari timba atau timba cari sumur, tidak ada istilah. Dalam belajar ilmu keturunan tidak ada istilah begitu. Tidak. Semua sama di hadapan Allah sama. Cuma yang membedakan di hadapan Allah satu. Hanya berilmu Allah aja yang membedakan kita kok dengan orang lain. Ya itu aja yang membedakan kita dengan orang lain, karena kita sudah berilmu Allah, kita sudah mengamalkan. Cuma itu aja yang membedakan. Tapi kalau masalah kedudukan sama kita di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Nah, barang siapa ingin bertanya, silakan. Ya, mau bertanya nih Pak Karman. Halo? Halo. Ya, mau bertanya nih Pak Karman, sehubungan dengan zat Allah yang di dalam darah itu. Ya, zat Allah dalam darah kan, hewan juga kan memiliki darah, Pak Karman. Iya betul. Ya, dan hanya manusia yang Allah beri mandat untuk itu. Nah, itu bedanya. Di mana darah hewan dan darah manusia itu adanya zat itu, Pak? Nah, bedanya gini, kalau zat manusia itu dia diberi akal untuk berpikir. Itu lebih bedanya zat manusia, ya, atau zat Allah pada manusia. Tetapi jangan lupa, ya, hewan itu hanya diberi darah untuk hidup, ya, untuk hidup. Hewan itu hanya diberi nafsu dan rasa, tidak diberi apa. Tetapi jangan lupa, hewan itu punya ilmu atau pengetahuan. Dia bisa membedakan makanan dia dan bukan makanan dia. Itu perbedaan. Tetapi jangan lupa bahwa dikatakan zat Allah ada pada darah, itu benar. Tidak. Zat itu hayun, zat hayun, bukan zat hayat, ya. Zat hayun. Ya, tidak serupa dengan apapun. Nah, zat hayun ini ingin menampakkan dia berada di zat hayat. Saya bilang tadi, yang dikatakan zat hayat itu air mani, Nur Muhammad. Nur Muhammad diadakan, baru masuklah zat hayun itu. Dia menghidupkan, hidup menghidupkan. Saya bilang tadi, karena apa? Zat hayun itulah yang menghidupkan kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, mutakalimun. Ya. Nah, zat itu satu kesatuan dengan darah. Bukan zat itu tidak berbentuk merah, bukan. Tetapi dia ada di dalam darah. Satu kesatuan dengan darah dia. Maka saya bilang, apabila kita berpulang ke rahmatullah, lenyap darah itu berhimpun. Beda dengan hewan, kita potong masih keluar darah.
Itu beda. Itu yang membuat perbedaan antara hidupnya hewan dengan hidupnya manusia berbeda. Sama-sama hidup, sama-sama cari makan, tetapi jangan lupa kita diberi akal. Nah, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu hanya sebagai sebagai ilmu pengetahuan bahwa kita itu lebih sempurna dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena dalam surat Atin kan Allah sudah bersumpah pohon tin, bukit zaitun dan Mekah sebagai saksi untuk Allah menciptakan kesempurnaan manusia di surat Atin. Itu. Nah, bukti adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berpikir. Ya. Bisa berpikir. Manusia bisa mengelola segala sesuatu. Tetapi kadang-kala jati ini disalahgunakan oleh manusia. Disalahgunakan oleh manusia. Buat inilah, buat itulah. Nah, itu cuma perbedaan itu aja Pak Jimmy. Sama-sama manusia dan hewan hidup, tetapi jangan lupa cipta Allah yang paling sempurna adalah manusia. Nah, manusia itu dia bertuhan, berakal dan beragama. Adapun hewan itu sebagai ciptaan Tuhan, sebagai konsumsi manusia. Tetapi jangan lupa hidup itu tetap milik Tuhan. Kepada binatang dan tumbuhan itu tetap milik Tuhan. Maka di dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasa kematian. Nah, ini itu aja yang bisa saya jelaskan kepada Pak Jimmy. Semoga bisa diterima, karena sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam lagi nanti ada satu saat nanti saya akan menyampaikan. Dalam gini, dalam kategori begini, satu saat kita akan bertemu dengan Sang Halik yang mursyid. Nah, di situ nanti kita akan dituntun sama seorang mursyid. Maka saya bilang, kalau ingin menjadi guru, sudahkah memahami tentang ilmunya? Sudahkah belajar kepada ahlinya? Sudahkah menjadi darah daging? Sudahkah bermimpi berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW? Sudahkah masuk ke kuping kanan, jatuh ke akhlak, keluar ke kuping kiri, keluar dari kuping kiri menjadi sopan santun kita terhadap orang. 5 hal ini harus kita pahami. Ibarat begini Pak, saya bilang, saya pesan, setinggi apapun ilmunya, kalau keyakinan kita hanya seujung kuku, percuma. Ya, setinggi apapun ilmunya, kalau keyakinan kita di ujung kuku, sia-sia. Walaupun ilmunya seujung kuku, kalau keyakinan setinggi gunung, itu lebih baik. Itu lebih baik, saya bilang. Ini yang harus kita pahami. Itu aja bisa saya terangkan kepada Pak Jimmy. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami pada rekan-rekan yang lain. Nah, ini nanya lagi satu hal Pak, karena tentang saat ini Pak. Ini saat yang Bapak maksud ini saat yang mana ya sebenarnya yang disembah ini yang mana Pak? Karena kalau yang disebut saat Rabbul Izzati kan memang tidak bisa dijangkau, apa itu yang disembah sebenarnya Pak Karman? Atau saat yang Bapak maksud ini saat di dalam darah itu? Iya. Karena kan dia mengatakan jangan kau sembah satu, jangan kau sembah satu. Jadi saat yang mana ini? Nah, kalau kita sudah paham di zat itu, sudah dikatakan jangan engkau menyembah aku dan jangan kau sembah sifatku, itu kan berarti kita sudah tunggal. Kalau kita sudah tunggal, apalagi kita mau lakukan? Maka saya bilang tadi, kalau kita sudah tunggal dengan zat Allah Ta'ala,
apapun gerak gerik kita, itulah gerak gerik zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gerak gerik lagi Pak Karman atau Pak Jimmy atau Pak Ananda Arif atau Pak Awang, bukan. Kita ini, saya bilang tadi, kita ini hanya taat perintah. Taat perintah, bukan perintah, taat. Kita ini taat perintah. Maka saya bilang tadi, kita menjalankan perintah belum tentu taat. Tapi kalau kita sudah taat, jelas kita menjalankan perintah. Itu harus kita bisa bedakan. Nah, maka saya bilang tadi, kalau kita masih, saya bilang tadi gini, sama kawan-kawan, kalau datang ada perintah sholat, silakan sholat 5 waktu. Tetapi pada saat kita melakukan sholat 5 waktu, dia hadir, saya mau lihat, mau lagi kalau seperti begitu, tidak mau lagi. Tidak. Kita tidak terikat dengan hukum dan ruang waktu, tidak. Justru kita ini menjalankan atau menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya, beda. Ya, kalau kita sudah berada di makam tingkat kekosongan dan gerak gerik kita sudah bukan kita lagi. Kita ini hanya menjalankan. Nah, tetapi jangan lupa dalam zat itu tidak perlu disembah. Dalam hal saya bilang tadi, kalau kita mau lebih harus lagi ada zat Rabbul Alamin. Hanya saya bilang tadi dirasa Rabbani. Kalau sudah dirasa Rabbani itu semua hilang. Kalau sudah dirasa Rabbani, apabila kita melakukan sesuatu, ya nanti akan memberi kabar kok. Inilah begini, ini kamu begini, ini. Nanti apa yang kita cari, itu akan diberitahu sama yang di dalam diri sendiri. Maka saya bilang tadi begini, karena dia aku yang sedalam-dalamnya, engkau akan paham siapa aku yang sesungguhnya. Nah, di sini aku ada dua. Aku yang tidak pernah disembah dan aku yang menyembah. Maka saya bilang tadi, jangan beraku-aku kalau tidak tahu aku. Sudah jelas. Nah, jadi gini, bagaimana kita mau seperti Pak Jim bilang? Jadi zat itu tidak bisa dibedakan. Saya bilang tadi, zat tetap ada pada manusia, bukan ada pada hewan dan tumbuhan, beda. Jangan dikategorikan zat itu hidup, bukan. Zat itu ada berada di hidup. Bukan zat itu hidup, bukan. Beda dengan hewan ya. Hewan hanya diberi hidup. Dihidupkan hewan itu seperti manusia. Tetapi itu sebenarnya zat Tuhan ada pada manusia. Sudah jelas dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 170 atau 72. Sudah jelas Allah mengatakan zat itu ada pada manusia. Berarti yang bukan saat ini yang beraku-aku itu ya Pak ya? Iya. Nah, paham Pak. Terima kasih Pak Karman. Ya. Nah, kepada yang lain. Assalamualaikum Pak Karman. Assalamualaikum Pak Karman. Bisa di siapa lagi? Puan apa ya? Bu mau tanya Bu. Assalamualaikum Pak Karman. Ya. Assalamualaikum. Di sini saya ada satu persoalan, tanya. Ada kata yang berbunyi perwujudan zat itu tidak bertubuh, namun nyata adanya pada diri setiap insan, setiap manusia, tanpa huruf, tanpa suara. Bisa Pak Karman jelaskan maksudnya? Zat yang wajuban tadi berwujud zat itu tidak di luar, tidak di dalam. Ya. Jadi maksud saya bahwa sesungguhnya zat itu ada pada manusia. Ya. Saya tidak pernah menyatakan bahwa zat itu ada dalam manusia, tetapi zat itu ada pada manusia. Jadi zat itu tidak di dalam, tidak di luar. Zat itu tidak bertempat. Ya.
Dia meliputi seantero alam semesta. Beda Pak Firman, dengan, ya, apakah yang dikatakan zat itu adalah sebenar-benar diri ke apa macam? iya. Itu sebenarnya diri. Nah, beat itu sebagai penguji, sebagai pengantar. Karena saya bilang tadi, bapak-bapak kan baru berapa bulan ini. Ya, 1,5 tahun nanti bapak-bapak akan tahu kok. Ya, Amin, amin. saya bilang begini, mohon maaf. Tadinya bapak rajin, mohon maaf ya, 5 waktu sholat. Saya mau lihat kalau sudah ketemu itu, saya mau lihat. Lempar batu ke saya. Iya, Lempar batu ke saya. Berhenti, ya Pak. Hah? Lempar batu kalau ketemu sama saya, lempar. Begitu kita mau kerja, ditegurnya. Tegur. Maka saya bilang, Nabi Muhammad begitu sebelum lahir, dia sudah mematahkan, meruntuhkan patung-patung berhala dengan dia mematikan api-api neraka. Orang tidak paham. Yang dikatakan patung-patung berhala itu apa? Tubuh kita ini jangan dijadikan patung. Jadi tubuh kita ini jangan dijadikan patung dan dijadikan berhala. Nah, apa api neraka itu? Nafsu. Ada 2, nafsu baik dan nafsu buruk. Nah, nafsu buruk ini kita peredam pelan-pelan. Tidak seketika itu dimatikan, tidak. Perlahan-lahan. Timbullah nafsu baik. Contoh saya bilang tadi, menolong orang, memberi nasihat, membantu. Itulah nafsu yang baik. Contoh, nanti bapak mengalami. Bapak begini, bapak menggelitik orang bapak ini. Mohon maaf, bapak. Paluan. Dalam di dalam tubuh itu bergerak. Lemas bapak. Lemas nanti, percaya aja. Ini contoh, mohon maaf saya terbuka lah. Saya waktu saya saking kesal sama teman saya yang bernama, saya tidak sebut, mungkin Paris tahu. Itu langsung lemas badan saya, ditegur. Tegur saya langsung terdiam. Astagfirullahaladzim. Tapi namanya manusiawi. Tapi kita kalau sudah ke situ, diantarkan kita. Tidak mau. Tidak mau. Saya bilang tadi. Dia suci, dia bersih, dia tidak mau dikotori dengan macam-macam. Saya bilang. Maka itu saya bilang sama rekan-rekan. Saya sudah banyak pengalaman. Ya. Saya bilang tadi. Kalau mau pikir, saya cerita apa adanya. Biar orang dengar, tidak apa-apa. Ada namanya Haji itu, oh luar biasa kayaknya. Dia waktu rib dengan saya, tidak tahu masalah apa, dia tiba-tiba, oh, kamu kayak tai. Dia ngomong sama saya, kamu kayak tai. Dalam hati saya, sudah lama ini. Rezekimu kayak tai. Alhamdulillah, sekarang 2.000 perak aja diambil. Dulunya, waduh, mobilnya ada Harrier, Fortuner, Mercy, dalam 1,5 tahun lenyap, habis. Ini fakta, cara bukan muarang ada, fakta. Saya cuma ucap, ya Allah, bila itu memang kalammu dari mulut orang itu, Karman ikhlas. Tapi kalau kalam itu dari jin dan setan, Karman tidak ikhlas dunia sampai akhirat. Terbukti. Sebenarnya nanti. Nah, pada kesombongan manusia, merasa dia lebih hebat, lebih mampu. Kan saya bilang, kenapa? Kita ini sudah tawakal. Karena yang di dalam itu bersih, dia tidak mau dikotori dengan macam-macam. Ini saya bilang tadi begini, nah, ini mohon maaf, siapapun dia, ya, asalkan kita yakin, ikhlasnya, mau penyakit apapun bisa sembuh kok. Ya, sekarang saya bertanya lagi, pernah dengar Allah Ta'ala itu sakit? Pernah dengar? Tidak. Nah, kalau kita yakini itu, bisa kita pakai kok untuk pribadi kita masing-masing. Ini kayak pawang. Pawang, mohon maaf ya, kalau saya ngomong tolong ditewaskan. Ya, kalau bahasa Malaysia bilang dimatikan lah atau ditewaskan supaya orang-orang luar tidak bisa tahu. Yakinkan dalam diri kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkan diri ini Allah Subhanahu Wa Taala.
pegang sudah itu kuat-kuat. Penyakit apapun terhindar. Ya, ibarat mau kena ini, mau kena itu, mau kena penyakit, mohon maaf kayak vertigo, kanker, tumor, ginjal, paru-paru, jantung, tidak ada. Usus buntu kah? Tidak ada. Yakinkan? Aku ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini Muhammad Rasul. Karena kun fayakun, jalan sudah. Bukti. Bisa terbukti. Maka kadang-kadang saya sedih. Sedihnya begini, dengar kadang-kadang ada kayak ibu sering sakit, maka saya bilang tadi, apapun muncul dalam diri kita, entah itu amalan kita dahulu, apa pelajaran kita dahulu, itu semua baik. Karena yang menyempurnakan tadi, saya bilang tadi, yang menyempurnakan ajaran-ajaran kita terdahulu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masalah guru terdahulu menyampaikan kita salah, itu urusan dia, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang belajar di sini, bersyukurlah, berterima kasih bahwa ada yang menyempurnakan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang menyempurnakan, dan itu bisa menghilangkan segala penyakit, baik secara batin ataupun secara zahir. Dan itu juga bisa mengantarkan kita kenikmatan dunia sampai akhirat. Itu juga nanti bisa mengantarkan kita banyak uang. Itu juga mengantarkan kita bisa disayangi orang. Dan itu juga bisa kita dijauhi sama orang merasa benci. Itu. Saya bilang, jadikan tubuh ini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu nafas atau satu. Yang dikatakan Allah semata yang mana? Ya tubuh ini Allah semata. Yang dikatakan hakikat semata, ya tubuh ini. Tidak ada lain sudah. Nah ini kayak saya bilang Pak Wan, tolong yang saya sebut tadi itu tolong ditewaskan, kalau bahasa Malaysia bilang dimatikan lah, supaya orang tidak bisa mengambil nanti begini, mohon maaf. Karena sering saya nonton di YouTube, di TV saya, itu bahasa-bahasa kita banyak dipakai sudah. Ya. Sama orang bermarifat. Banyak. Padahal mereka cuma mengutip, mereka tidak tahu artinya. Kasihan nanti orang yang dengar itu. Seperti film ini, bawa tasbih tapi ditinggal. Nah itu ada pernah di TV itu saya nonton tuh, mengatakan demikian. Tapi dia tidak ngerti tasbih mana yang ditinggal. Nah, lalu dia uraikan tasbih yang kayu diputar-putar itu. Astagfirullahaladzim. Padahal tasbih kita itu langkah, gerak tangan, gerak kaki, gerak mata, gerak mulut, gerak nafas, itulah tasbih. Arti ditinggal jangan dilupa. Arti ditinggal itu jangan dilupakan. Itu namanya. Oh tasbih tapi ditinggal. Arti ditinggal jangan dilupakan. Bagaimana menjadi satu kesatuan? Begitu kita keluar cuma cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, sudah. Satu kesatuan itu. Tidak perlu lagi. Saya bilang tadi. Nah, kadang-kadang kan kita kalau dengar orang saya cerita itu ketawa sendiri kita. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya. Yang dimaksud satu nafas itu bagaimana sih, Pak? Ucapan la ilaha illallah satu nafas, al-fatihah adalah satu nafas, bagaimana, Pak? Nah, Satu nafas. satu nafas itu begini. Dan kalau kita mengucap itu satu kesatuan, bahwa hamba itu sudah melebur, manusia itu sudah melebur ke tingkat kekosongan. Begitu dia turun, Allah, bahwa hamba itu sudah menjadi Muhammad. Itu yang dikatakan satu nafas, tarik satu nafas. Pada hakikatnya dikatakan tarik satu nafas, dia naik Muhammad, turun juga Muhammad. Dia naik Allah, turun juga Allah. Itu namanya satu nafas. Maka dikatakan tadi dalam satu pelajaran, berpeganglah ke tali Allah yang tiada
pernah berkeputusan. Yang nafas itu. Diri itu sudah yang satu nafas. Yang seperti Ananda Arif tanya tadi. Inilah yang harus kita pahami, Pak. Nah, ke depan ini kan saya lagi kepak-kepak ini. Yang saya fotokopi ini. Insya Allah nanti saya coba kirim. Karena saya masih menunggu lagi berapa kitab ini. Satu soalan Pak Kerman. Ya, Yang kita ucapkan itu apa nama Assalamualaikum ya Rasulullah. Macam mana huraian tu untuk diri kita? kalau kita menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, sampaikan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu persatuan juga, Pak. Itu adab kita sebagai umat Muhammad harus beradab kepada Rasulullah. Bisa dipakai itu? Bisa dipakai. Semua apapun yang dipelajari bisa dipakai. Tapi begini, dengan bapak-bapak menerima pengukuhan dari Pak Awang, itu kan apapun pelajaran bapak itu sudah disempurnakan oleh kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan lewat beat itu. Itulah yang menyempurnakan sebenarnya. Apapun yang bapak dulu belajar sama seorang guru, tetap itu yang akan yang menyempurnakan. Coba nanti bapak ya, satu buku bapak baca itu belum habis berapa tangan langsung dia kasih tahu ini intinya ini nah, yang bapak baca ini intinya ini. Belum habis dia sudah kasih tahu intinya ini nah yang kamu baca itu. Karena wow itu nggak bisa dicerita, Pak. Kalau sudah ketemu itu nggak bisa diceritain. Makanya saya bilang itu sudah rahasia pribadi masing-masing, nggak bisa diceritain sudah. Nggak bisa diceritain kita masalah itu pertemuan itu ya. Itu kedua itulah saya bilang tadi supaya kita bisa paham ya. Mudah-mudahan yang apalagi yang mungkin yang lain mau bertanya silakan, tidak apa-apa. Waktu panjang. Nah, di sini akan Itu Assalamualaikum ya Rasulullah tu jarang saya pakai, tapi saya kaget beberapa hari baru kemarin semalam kan saya dengar itu bisikan dia suruh pakai Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya pun tak tahu kenapa itu saya tanya Pak Kerman. ini sebenarnya ya. Adakah itu apa nama dia punya itu sendiri yang beritahu ke apa itu mukjizat ke apa itu tak ada. Ya jelas yang di dalam diri itu atau si mursyid itu yang menyampaikan. Maka saya bilang tadi dalam satu ahli hadis menurut para waliullah yang mengucapkan murakabah mujawir meditasi bersama-sama, duduklah menghadap kiblat dan simaklah peringatan dalam batin. Anggaplah setiap kata yang turun ke dalam hatimu sebagai berita Tuhan dan kerjakanlah ini dalam perbuatan jika ini adalah kemampuanmu. Jika tidak, kerjakanlah dalam pemikiranmu. Ya. Murakabah yang pertama menunjukkan kepada mutlak absolut, yang kedua kepada rukayat yang terbatas. Anggaplah bahwa hak yang absolut min yang pertama kelihatan dalam bentuk daripada yang terbatas min yang kedua dengan jalan revolusi penyerahan penurun, dan juga bahwa yang terbatas ini adalah sungguh-sungguh sebagai absolut setelah penurunan. Al-Iqnu Pasaf, orang-orang yang sudah menerima pasaf mengerti wadah dengan pasif dan bukan dengan bukti-bukti yang lainnya. Tutuplah matamu dan wadah, menjadikan jelas buka matamu dan melihat kesemuran dan ketunggalan keesaan. Wadah adalah dari sisi zat dan kasrah. Dari sisi sifat dia adalah yang pertama sejauh mengenai zat, dan dia adalah yang terakhir sejauh mengenai sifat. Dalam keadaan pertama zat itu adalah
batin, dan dalam keadaan yang terakhir sifat itu adalah zahir. Dia yang pertama dan dia yang terakhir, tidak yang tersembunyi. Nah, masalah tadi, tutuplah matamu dan telingamu, tubuhmu dan duniamu menghilangkan daripadamu, tapi keakuanmu tetap ada dalam pengakuanmu. Pancangkan dirimu sendiri padanya sehingga dia tidak menghilang, sehingga dirimu di suatu sudut. Dan jauhilah orang-orang latihan ini akan memusatkan pikiranmu dan menjamin bagimu dirimu yang artinya kosong. Ini Tuhan tunjukkanlah padaku realitas dari benda-benda sebagai adanya. Jalaninya dari sifat dasar kepada realitas dan dari realitas kepada kebenaran ilahi. Perjalanan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sirma ilallah, dan kemudian engkau masuki perjalanan dalam tubuh atau Allahmu ilahi yang tak ada berkesudahan. Hati dibentuk menurut pola berbeda karenanya berbeda efek mengalihkan secara kebatinan. Ini kalau kita mau presentasikan akan bapak-bapak dan ngerti.